Halo, kenalin aku Fanya dari Unit Aktivitas Tenis Meja ITB. Kali ini aku akan nemenin kalian nih di acara Bincang-Bincang Santai bersama Atlet Tenis Meja Nasional. Acara ini merupakan kerjasama antara Unit Aktivitas Tenis Meja ITB dengan Komunitas Tenis Meja Telkom Group. Nah, seperti yang kita ketahui, pandemi ini kan membatasi aktivitas kita untuk melakukan kegiatan yang melibatkan banyak interaksi dengan sesama. Makanya kita menerapkan yang namanya physical distancing. Nah, terus gimana ya kabarnya atlet-atlet khususnya atlet tenis meja dalam menghadapi pandemi ini? Langsung aja deh kita sambut dua tamu spesial kita, atlet nasional bersaudara Teh Rina Cynthia dan Teh Mira Fitria. Halo Teh Rina, Teh Fitria. Halo, Gimana nih kabarnya? halo. Alhamdulillah baik. Nah, di Alhamdulillah sini, baik. oh iya. Nah, di sini kita mau nanya-nanya nih tentang Teh Mira sama Teh Rina. Nggak apa kan ya? Enggak apa-apa. Oke. Nah, eh, kami WTM ITB udah ngumpulin ada 8 pertanyaan nih, Teh. Kita langsung mulai aja ya, nggak apa-apa ya. Ya, Pertanyaan pertama kita mau nanya nih, oke. kan Teteh udah jadi atlet nasional nih. Nah, kita kan tahu kalau jadi atlet itu berarti harus mulai main tenis meja itu udah dari kecil banget kan. Nah, itu apa sih yang nyebabin Teh Mira sama Teh Rina tuh bisa jatuh cinta sama tenis meja gitu? Kayak mau tetap nekunin tenis meja gitu. Kalau saya memang dari kecil itu terinspirasi tenis meja itu dari almarhum kakek. Jadi dulu itu sering dibawa latihan kemana-mana. Jadi dari situ mulai ada timbul rasa, oh ya aku juga pengen bisa gitu. Itu kira-kira pas umur berapa tuh, Teh? Umur 7 tahun. Oh, oke. Terus itu kayak langsung tertarik gitu aja ya, Teh? Langsung kayak latihan bareng gitu sama kakeknya gitu. Iya, Terus kalau Terina gimana? kalau saya sendiri ngelihat Teh Mira latihan. Oh, Iya, pertama dilatih sama kakek, terus ditawarin juga mau nggak latihan, ikut latihan katanya gitu. Terus katanya eh, dicoba, akhirnya mulai suka karena sering ngeliat Temira latihan. itu di umur berapa? 7. Umur 7 tahun. Oh, sama 7 tahun juga ya berarti mulainya. Iya. Oke. Habis itu mau nanya lagi nih, Teh. Ada nggak sih kayak, kan Teteh sekarang udah berapa tahun sih main tenis mejanya? Eh, kalau nggak salah 18 tahun. Kalau saya kurang lebih Kalau Terina 17 atau 18 saya tahun? 14 tahun. Nah, itu kan udah lama banget ya, 18 tahun sama 14 tahun. Nah, kira-kira ada nggak sih Teh pengalaman kayak lucu atau pengalaman aneh gitu saat bermain tenis meja gitu? Yang berkesan gitu? Yang lucu sih di saat bertanding nggak ada ya, karena kan memang posisinya Iya, lagi serius banget gitu. serius ya. Nah iya, yang kalau paling berkesan itu waktu PON 2016 di Jawa Barat. Itu gimana tuh Teh? Kenapa berkesannya? Boleh mungkin dicerita-cerita. Ya satu berkesannya karena memang apa namanya dapat medali emas. Wah, Udah keren gitu banget nih. penontonnya juga banyak banget kan, dan itu benar-benar kayak eh, memacu adrenalin gitu. Jadi kayak ya karena udah penonton banyak, terus dapat prestasi yang luar biasa gitu ya Teh. Jadi kayak berkesan banget gitu ya. Ya. Nah, Iya. kalau Teh Rina gimana nih? Kalau saya waktu latihan sebelum bertanding eh, kan di press juga, dikasih target untuk nanti pertandingan dapat apa. Nah pas waktu latihannya itu banyak eh, kesannya sih, karena kan harus misalnya yang lain tidur kita harus latihan.
dan yang lain santai, kita harus sendiri latihan kalau misalkan emang nggak disuruh latihan gitu. Dan yang paling berkesan sih ya sama waktu di PON 2016 waktu di Jawa Barat. Kenapa tuh Teh berkesannya? Sama juga alasannya. Ya karena kan baru pertama kali dapat medali emas di PON. Jadi ya senang ternyata latihan selama ini nggak sia-sia gitu. Ya, membuahkan hasil ya Teh ya. Iya. Terus mau nanya nih, idolanya bermain tenis meja tuh siapa Teh? Kalau di Indonesia, idola di Indonesia atau di luar negeri nih? Dua-duanya boleh. Kalau di luar negeri, saya mengidolakan Tony Maito. Kalau di Indonesia, dulu saya mengidolakan Mbak Christine. Oh, Mbak Christine. Itu kenapa Teh bisa mengidolakan? Kalau Mbak Christine itu pengalaman saya latihan bareng sama Mbak Christine itu latihannya benar-benar serius, fokus. Di saat yang lain kadang bercanda, ketawa-ketawa. Mbak Christine tuh nggak kayak gitu. Dan motivasinya itu sangat kuat gitu di tenis meja. Sekarang lanjut ke Terina boleh dong. Siapa nih idolanya dalam bermain tenis meja? Kalau di luar negeri sama Mima itu juga. Terus kalau misalkan di dalam negeri Mbak Christine sama Kak David. Berarti sama juga ya sama Temira? Iya. Sama-sama mengidolakan ini. Iya. Oh iya. Terus Teh, aku kan tadi udah baca-baca ya kan tentang Terina nih. Katanya Terina pernah main di Asian Games 2018 benar? Iya. Nah terus itu terinspirasi dari lalu Muhammad Zohri ya Teh? Itu gimana tuh ceritanya, boleh nggak Teh? Terinspirasi ya karena dengar ceritanya juga kan lalu latihannya katanya dengar sih dia di sana juga kurang diperhatiin tapi dia tetap gigih latihan, tetap berusaha ngasih yang terbaik buat Indonesia. Jadi ya ngerasa terinspirasi sih karena dia bisa bawa nama baik Indonesia juga. Oh, keren banget ya Teh ya. Iya. Walaupun kita kurang diperhatikan tapi tetap berusaha yang terbaik memberikan hasil yang luar biasa bagi Indonesia. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bertanya lagi nih. Nah, kan kalau pandemi sama normal kayak gini ada perbedaan nggak sih Teh kesehariannya sebagai atlet? Misalkan kan kalau mungkin keadaan normal tidak ada pandemi bisa saja bermain di mana begitu sama yang lain. Nah, kalau pandemi ini gimana Teh keadaannya? Mungkin bisa dari Temira dulu. Kalau saya selama pandemi ini tetap latihan, tetap diusahakan untuk latihan. Kalau misalkan fisik memang bisa di rumah. Terus juga kalau misalkan teknik tetap bisa latihan juga, cuman pasti orangnya itu lebih dibatasin, paling latihan berdua atau berempat gitu. Biasanya ada berapa? Melakukan physical distancing. Kan tadi kata Temira karena physical distancing jadi kayak dibatasi 2 atau 4 gitu ya Teh? Iya. Nah kalau misalkan normal itu biasanya berapa orang tuh Teh latihannya? Kalau normal kan biasanya memang saya latihan di klub itu ya lumayan banyak, bisa ada 14-15 orang. Bisa juga latihan di Platda, sama banyak juga orangnya. Oke. Terus kalau misalkan intensitas latihannya gitu ada perubahan gitu nggak Teh? Kayak mungkin lebih sedikit atau bagaimana? Kalau intensitasnya sih sama aja sih ya, cuman
ya mungkin nggak setiap hari gitu. Waktunya dalam misalkan seminggu, seharusnya kan seminggu Senin sampai Sabtu. Ya paling kadang bolong sehari 2 hari gitu. Tapi tetap diawasi, tetap dipantau. Kalau bisa setiap hari latihan. Kalau misalkan nggak bisa latihan teknik, bisa diganti dengan latihan fisik. Oke, makasih Teh atas jawabannya. Latihan fisiknya ngapain aja, Bir? Oh iya, ada pertanyaan tuh. Latihan Kalau fisiknya ngapain aja? saya kadang shadow, kadang kelincahan, skipping. Kalau lagi sepi, di latihan leader gitu. Itu dekat rumah ya? Kalau jogging harus cari tempat yang, kalau ya di dalam rumah sih Pak kadang skippingannya. Kalau jogging tuh jarang, soalnya masih takut buat keluar. Oke. Mira juga Rina juga sama, Rin? Iya, sama Pak. Mungkin kalau saya lebih banyak kali fisiknya daripada Teh Mira. Kenapa lebih banyak, Rin? Kenapa bisa? Waktu fisiknya lebih banyak daripada Teh Mira. Kalau Teh Mira kan keseling sama kerja, kayak gitu. Oh. Oke, di sini kita ada pertanyaan nih dari Kak Habibil, mungkin bisa langsung bertanya. Halo, Terina, Temira, salam kenal. Aku Habibil dari Teknik Kimia ITB, Kak. Aku mau nanya nih, kan Terina sama Temira kan adik kakak nih ya. Nah, kira-kira nih, ini karena udah keluarga tenis meja semua nih, nanti kalau nyari pasangannya tenis meja juga nggak ya? Itu ya, makasih. Ada apa nih bentuk pertanyaannya? Aduh, berat pertanyaannya. Ya gimana jodohnya aja, Mas. Tuh, Mbak Rina sama ya? Kalau saya ya sama, tergantung jodohnya aja. Tapi kalau bisa sih jangan yang tenis meja lagi aja. Kenapa? Kalau bisa. Bervariasi lah Mbak, jangan tenis meja semua. Itu sekeluarga yang tenis meja berapa orang gitu? Semuanya 4 orang kalau salah. 4 orang ya. 4 orang ya? Iya. Siapa aja tuh Teh? Teh Rina, Teh Mira, abis itu? Almarhum kakek sama tante. Oh iya Teh, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Denis. Silakan Mas, bisa langsung bertanya. Ya, mau nanya aja buat Teh Rina sama Teh Mira, pandangan kedepannya tentang tenis meja gimana, khususnya buat di Indonesia sendiri? Pandangan kedepannya sih ya semoga bisa jauh lebih baik, bisa banyak bibit-bibit baru lagi, bisa tetap semangat dalam keadaan apapun. Kalau Teh Rina mungkin? Ya sama, semoga nggak terpengaruh sama pengurus-pengurusnya sih. Kita tetap jalanin apa yang harus kita jalanin. Kita waktunya latihan ya latihan, tadi kan. Tetap semangat buat yang baru mau mulai tenis meja. Itu aja sih. Terima kasih Teh atas jawabannya. Mira sama Terina kan latihan tuh umur 7 tahun tuh. Dua-duanya umur 7 tahun. Sebenarnya yang paling bagus itu mulai kapan ya latihan pingpong itu? Kalau menurut saya ya memang dari sejak dini, Pak. Ya kalau misalkan dari umur 7-8 tahun tuh juga udah ya paling bagus gitu. Karena kan pembentukan pingpong juga lama, prosesnya juga
nggak sebentar gitu. Bisa aja sih kalau misalkan dari usianya yang misalkan udah SMP, SMA, tapi kayaknya udah agak telat kalau ikut open turnamen gitu kan. Maksudnya jenjang karirnya juga kurang panjang gitu. Kalau menurut saya, kalau dari pemula kan kita bisa tahu nanti dia juga bisa banyak cari prestasi. Itu sih Pak. Emang sampai umur berapa ya orang bisa berprestasi pingpong? Kalau konsisten mungkin 35 mungkin masih bisa Pak. 35. Kalau konsisten. Dan kalau misalkan itu juga tergantung fisiknya. Apakah masih bisa atau tidak gitu. Kalau saya sampai fisiknya udah nggak kuat sih Pak. Mungkin 35 tahun ke atas, insya Allah. Menurut Teh Mira dan Teh Rina gitu ya, apa sih yang harus kita nih, ada Mas Ririk, ada saya, ada teman-teman UATM gitu kan, kan kita mah bukan atlet gitu kan, jadi gak bisa ikut pertandingan dan sebagainya. Apa sih yang sebaiknya harus kita lakukan buat biar tenis meja itu tetap rame, tetap punya sesuatu di masyarakat gitu. Kalau menurut saya sih ya tetap kayak bikin komunitas tenis meja, mau itu besar atau kecil, kalau bisa juga tetap mengadakan event-event pertandingan, tetap support. Seperti itu sih Pak mungkin. Kalau Teh Rina? Ya, sama sih Pak, lebih banyakin pertandingan biar nanti yang kecil-kecil bisa ikut-ikut juga, dan dari masyarakat juga bisa tahu kalau misalkan lebih banyak pertandingan, terus kita lebih mengenalkan lagi tenis meja itu seperti apa ke masyarakat. Gimana cara teman-teman atlet mengenalkan ke masyarakat nih? Mungkin kita bisa ajak mereka latihan, ajarin yang kecil-kecil, yang memang mau masuk untuk jadi atlet tenis meja. Itu kan kalau lingkungan ini ya, lingkungan yang kecil gitu kan. Ya Teh Rina atau Teh Mira bisa ngajak terlatih ya teman-teman yang sekitarnya gitu kan. Nah, saya tuh berpikir apa yang bisa atlet lakukan supaya tenis meja masif di Indonesia gitu. Banyak tuh orang yang mau main tenis meja gitu. Biar ya, banyak. Mungkin kan setiap daerah juga kan pasti juga banyak ya Pak ya. Ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu gitu. Ya paling harus kayak ada semacam belusukan gitu Pak. Kayak kita mengenalkan pingpong itu ke setiap daerah, setiap kota yang kecil gitu. Jadi dimulai dari situ sih menurut saya. Jadi nanti kalau misalkan memang mereka udah tahu, oh ini loh pingpong yang kayak gini gitu. Jadi mereka juga mau cari tahu terus tentang pingpong itu gitu. Melakukan pendekatan. Oke. Mungkin bisa juga dengan pelatihan gratis mungkin. Apa ya saya lihat kalau ada turnamen pingpong itu kan banyak tuh yang nonton tuh. Tapi kalau sepertinya TV, media gitu nggak ngangkat tenis meja ya di medianya mereka gitu kan. Saya jarang sekali tuh nonton. Saya terakhir nonton tenis meja di TVRI pas PON 2016 aja tuh pas final. Di koran ya ada sekali-sekali lah, tapi jarang baca koran. Kira-kira kenapa ya media gak tertarik sama pingpong gitu?
Ya, pingpong kan kalau pertandingan open gitu saya lihat penontonnya lumayan banyak tuh. Iya. Ya, tapi kayak jarang sekali ya media kita, televisi, koran ya kadang-kadang gitu kan. Yang ngadain Oh, acara tenis, fokus. eh, TV sama media media massa itu jarang tuh mengekspos tenis meja. Kenapa ya? Apa yang bisa kita lakukan supaya mereka mau ngekspos gitu ya? Itu juga menurut saya juga memang masih tanda tanya ya Pak ya. Saya juga kadang juga mikir kenapa ya tenis meja ini nggak dimasukin ke televisi atau media-media lainnya gitu. Apa mungkin karena memang melihat dari prestasi kita yang nggak se-booming bulu tangkis ataupun sepak bola mungkin. Jadi masyarakat juga kurang minat gitu dengan tenis meja gitu Pak. Itu juga masih saya sendiri juga masih kayak bertanya kenapa gitu tenis meja nggak dicoba dikemediain ke televisi, mungkin kan juga dari situ orang-orang bisa lihat, bisa tahu lebih banyak gitu. Kalau menurut Rina gimana teh? Kalau menurut Rina ya sama, masih tanda tanya sih Pak. Mungkin karena prestasi juga ya, makanya media-media kurang minat menyorot tenis meja gitu. Kecuali ada event-event besar, baru mereka mau sorot tenis meja. Mungkin Pak, kalau misalkan sepak bola gitu kan, tapi setidaknya masyarakat tuh tahu siapa sepak bola yang paling handal di Indonesia. Mungkin mereka tahu kayak gitu. Nah, sedangkan tenis meja mungkin ada hanya beberapa orang yang mereka tahu gitu. Sedangkan kalau misalkan ada orang-orang yang baru kenal saya pun kadang bingung siapa sih sekarang pemain tenis meja pelatnas di Indonesia. Nah, mereka tuh agak bingung gitu. Yang mereka tahu hanya Karosi, papanya Kak Vicky. Nah, untuk yang sekarang-sekarang ini mereka nggak tahu gitu. Ada harapan nggak teh ke atau Teh Rina sama Teh Mira tuh ke teman-teman UATM ITB itu? Kan mereka ngelola UATM ITB ini menarik buat saya. Jadi unit aktivitas tenis meja tapi gak ada satupun yang bermain as pemain gitu. Jadi mereka ngelola sebagai organisasi. Itu punya harapan nggak tuh? Teh Mira sama Teh Rina. Ya harapannya tetap sering-sering menyelenggarakan pertandingan, tetap mendukung walaupun nggak ada. Itu sih paling juga tetap mengapresiasi para atlet. Oke. Kak Vicky tuh mau bertanya, Mas Vicky tuh. Ya, baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Terima kasih Tete juga atas jawabannya. Silakan Mas Vicky, mungkin ada pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Fanya ya. Iya. Halo Mira, halo Rin. Ke Mira dulu ya. Soal ini sih, soal harapan pemimpi ya. Kan pasti setiap orang tuh punya mimpi untuk menjadi juara ya. Aku tuh pengen tahu, di saat ini Mira sudah kerja, apakah mimpi itu masih ada di dalam hati dan apakah masih mau meraihnya itu dan gimana cara mengatasinya saat fokus kerja dan latihan gitu. Oke, makasih Kak Vicky pertanyaannya. Kalau mimpi di tenis meja itu masih Kak, sampai sekarang itu kayak masih tertanam gitu dalam hati. Karena target saya itu bukan hanya juara PON sebenarnya. Okay. Saya masih pengen juara SEA Games. Ya, cuman karena keadaannya seperti ini, itu juga bikin salah satu saya ngerasa pernah ngerasa down gitu. Cuman saya pikir lagi, walaupun saya nggak bisa main SEA Games atau yang di internasional lainnya, target
paling nggak gitu, atau di pertandingan lokal jangan sampai turun gitu, karena kan gimana pun juga dari awal kan memang basicnya dari pingpong gitu, jadi kalau misalkan itu stop sayang juga gitu, apalagi kan udah banyak ilmu yang didapat. Kalau misalkan memang udah nggak sanggup lagi untuk ikut pertandingan apapun, seenggaknya saya bisa ngasih ilmu ke orang lain gitu. Oke, makasih untuk Mira. Kalau untuk Rina, apa sih mimpinya? Kan Mira, Rina ini masih muda ya, dan salah satu harapan Indonesia di cabang tenis meja ke depannya. Apa sih mimpi dan harapannya untuk Indonesia itu apa sih? Makasih Kak Fik pertanyaannya. Kalau harapan Rina sih masih pengen bawa nama Indonesia ke kancah internasional, bukan cuma di dalam negeri. Terus meskipun keadaannya sekarang kayak gini, tetap ada kemauan buat pengen ngasih yang terbaik buat Indonesia kayak gitu. Tetap ada kemauan untuk latihan meskipun keadaan kayak gini atau pengurusnya ya sedang kayak gini. Tetap ada kemauan yang keras lah kalau Rina gitu Kak. Kalau mimpinya apa? Pengen jadi juara Game apa juara Olimpiade? Juara dunia sama Olimpiade. Keren. Oke, makasih. Iya Kak. Oke. Amin ya Teh tadi untuk harapannya juara di dunia dan gimana itu tadi. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya nggak apa-apa ya Teh? Selanjutnya dari Karian, silakan. Halo Kak. Perkenalkan saya Ryan, mau bertanya. Selama bermain tenis meja itu, siapa aja sih lawan yang menurut Teteh paling susah, paling sulit untuk dihadapi? Dan kenapa itu bisa menjadi lawan yang paling sulit? Makasih Mas sebelumnya pertanyaannya. Kalau saya yang paling susah itu ya sampai saat ini Jawa Timur. Seperti Mbak Christine, idola saya sendiri, terus Gustin. Di daerah-daerah lain pun masih tetap menurut saya itu saingan yang berat ya, karena ya kadang tenis meja itu nggak selamanya di atas gitu kan, jadi tetap kayak merasa nggak cuma Jatim, Jabar pun masih tetap berat, Jateng juga gitu. Mungkin bisa dilanjut sama Teh Rina jawabannya. Ya sama, kalau saya juga yang berat untuk di dalam negeri masih di Jawa Timur, Mbak Christine, Mbak Gustin. Bukan cuma itu sih, sama saya juga Mbak. Jadi mungkin daerah-daerah lain juga kan mereka berlatih keras untuk dapat juara. Terima kasih jawabannya Teh. Korean udah cukup pertanyaannya, mungkin ada pertanyaan lagi. Untuk saat ini itu dulu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Mas Lilik, mungkin ada pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat sore. Pertama saya ucapkan terima kasih nih kepada Pak Hikmat atas undangannya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Kepada Sang Jawara Indonesia, Vicky. Selamat sore Mas Vicky. Ketemu lagi Mas Denis. Kalau yang ikut Asian Games itu Rina apa Mira ya? Saya. Oh Rina ya, lupa aku. Hampir mirip soalnya. Nah, mungkin ini pertanyaan pertama. Oh sebentar, sebelum masuk ke pertanyaan ini agak
belok-belok nggak apa-apa ya Mbak Fanya ya. Belok kayak spin gitu Iya ya. nggak apa-apa kok, Wak. Ya, ya. Santai aja. Ya ini jadi saya tadi senang sekali di forum ini ada pemain, ada atlet dengan atlet yang bisa dibilang atlet paling bergengsi di Indonesia gitu ya. Ada Vicky Supit, ada Rina, Mira, Denis, ada juga mungkin IO paling bergengsi di Indonesia, UATM ITB. Nah, ini dulu ini kejuaraan Open paling bergengsi mungkin UATM ITB ini, ITB Open ini, di luar kejuaraan nasional, di luar PON gitu ya. Mungkin ITB Open yang paling ditunggu-tunggu kalau dulu. Terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan mungkin untuk Rina, Mira, Denis, sama Mas Vicky kayaknya juga relevan ini. Tadi sebelum gabung saya udah dipesen sama Pak Hikmat, kalau nanya jangan berat-berat, jangan susah-susah nih. Ini saya kayaknya sedang-sedang aja pertanyaannya. Menurut kalian apa pendapatnya tentang pembatasan umur yang saat ini diberlakukan oleh, ya nggak tahu lah oleh siapa aja, kan ada PON dibatasi, kemudian yang ikut ke luar negeri, kejuaraan di luar juga dibatasi. Gimana pendapat kalian untuk hal ini? Mungkin Mira, Rina dulu deh sebagai Objek narsum sore ini. Kalau menurut saya sih untuk dibatasi agak berat juga ya. Maksudnya kan selama ini kita lihat yang senior itu masih dibilang masih the best lah gitu ya. Dan adanya dibatasin ini jadinya mungkin yang junior-junior juga kurang terpacu untuk gimana caranya bisa mengalahkan para senior gitu. Kalau menurut saya kurang persaingannya gitu. Jadi tiket gratis gitu ya? Iya betul. Jadi kayak apalagi kalau misalkan pelatnasnya usianya masih 18 tahun misalkan, itu kayak terlalu mudah bagi mereka gitu. Persaingannya nggak ada. Dan mereka juga belum tentu, kalau mungkin ditandingin dengan senior, mereka juga belum tentu bisa menang gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Apalagi untuk ukurannya itu pelatnas. Kan kalau pelatnas itu memang kita cari yang paling terbaik. Mau itu senior, mau itu junior. Kalau junior mampu mengalahkan para seniornya, baik gitu. Sangat disayangkan aja sih ada pembatasan umur seperti itu gitu. Oke. Oh, Rina mungkin Rina. Kalau saya sayang juga sih karena dari saya sendiri, karena kan tetap yang dilihat itu senior-senior kita dapat contoh dari mereka, kita dapat pengalaman juga dari mereka. Jadi kalau misalkan ketemu sama mereka juga, mau kita menang atau kalah, kita dapat ilmunya gitu. Jadi ya kurang pas juga kalau misalkan dibatasi umurnya, padahal kan misalnya umurnya 30, 35, selama mereka masih bisa berprestasi, kenapa enggak malah kita yang kecil bisa mencontoh yang senior-senior kita gitu. Nah, Mas Vicky nih yang paling senior nih. Paling senior. Terima kasih Mas Willy. Sebetulnya sih jawabannya hampir sama ya kayak Mira. Apalagi saya ini termaksud orang yang kena batas usia, karena usia saya sudah di atas 25. Nah, satu, di Indonesia ini nggak ada wadah untuk 25 ke atas. Kalau emang wadah itu ada, mungkin kita pun juga masih rela ya itu dibatasi. Dan kedua, acuan tenis meja internasional di dunia nggak ada sama sekali itu pembatasan usia. Contoh banyak, di Eropa itu masih usia 40, kalau dia menjaga fisiknya dia masih bisa jadi juara. Di Cina pun kalau dia belum kalah, dia
dia pun juga nggak bakal diganti sama juniornya. Jadi mengingat saya waktu saya masih junior, dulu itu saya masih masuk ke pelatnas senior tuh dengan punya perjuangan. Dengan saya waktu itu alhamdulillah saya dapat nomor 2 di PON 2008 ya, usia saya masih junior 18 tahun waktu itu. Nah, tapi kalau saya lihat sekarang ini banyak sekali yang usia-usia muda yang ya maaf untuk prestasinya kan di senior belum ya, tapi sudah dipaksakan main di senior. Hal kayak gituan juga ada baiknya dan ada enggaknya. Cuma kalau saya lihat banyak enggaknya. Orang itu belum mampu bermain di level senior, kalau dipaksakan udah pasti banyak gongnya lah gitu Mas. Jadi ya harapan saya kalau untuk PNS Meja ini janganlah ada batasan usia ya Mas ya. Karena kita mengacu ke peraturan internasional aja. Oke. Ya gitu Kang Ogi Mas. Ya. Boleh nyambung pertanyaan nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh, silakan. Itu Mas Denis belum jawab Mas Lilik. Oh Mas Denis, oh iya Wih. ada Mas Denis di pojokan. Ya. Silakan Mas Denis. Tapi kayaknya udah dijawab semua sih, cuma ya ada pembatasan sih. Kalau dari aku emang agak aneh sih, karena alasannya kan dengan tujuan mau mendunia, tapi secara nggak sadar dia nggak ada yang ngikutin. Kalau mau bilang prestasi mendunia kan berarti kita harus ngikutin tuh kayak turnya segala macem. Nah tapi kan regulasi di Indonesia belum ada yang mengikuti itu gitu. Balik lagi kemana wadahnya yang setelah di atas 25 tahun itu. Kalau memang udah ada wadahnya itu, minimal di dalam negerinya atau di luar negerinya kita ikut, baru boleh lah. Mungkin yang 25 tahun ke atas juga masih bisa ngelihat karir. So kalau sekarang kan ya nggak tahu mau kemana larinya, di Indonesia sendiri nggak tahu mau kemana. Gitu aja paling tambahin sedikit. Ya. Itu wadahnya U25 ke teman-teman UATM ITB itu. Iya, tapi kan cuma sedikit adanya event-event Ya, itu cuma sedikit. Oke, ini mungkin pertanyaan berikutnya itu pertanyaan penasaran nih. Kemarin saya kan sempat ngangkat Bima ngalahin pemain Swedia ya, pemain nasional Swedia ya, Parkerel ya, yang servisnya terkenal susah itu. Ini mungkin sama nih ke Vicky, Rina, Mira, Denis yang juga sempat melawan pemain-pemain top dunia nih. Sebenarnya walaupun secara peringkat mungkin kita di bawah ya karena nggak aktif gitu. Tapi ketika dibandingkan dengan mereka, penilaian kalian ini ada di peringkat berapa seharusnya? Apakah top 50, top 100, top 200 gitu. Jangan-jangan walaupun sekarang 400 tapi levelnya itu sebenarnya udah top 100 gitu. Hanya karena nggak ada kesempatan aja untuk ikut World Tour gitu. Silahkan. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan kita dari awal sudah diikut sertakan dalam turnamen di luar negeri, menurut saya level kita juga pasti akan naik, itu satu. Dan untuk misalkan di Asia Tenggara dulu deh kita bicara, itu juga nggak terlalu jauh-jauh banget sih kalau menurut saya gitu. Apalagi kalau misalkan kita juga benar-benar mentalnya sudah kuat, secara teknik dan taktiknya juga sudah memungkinkan, karena kan juga pasti kita sebelum melawan mereka juga pasti ada persiapan latihan seperti latihannya di China, di negara-negara lain gitu. Jadi kalau menurut saya secara teknik sih ya itu kita nggak begitu jauh. Secara teknis kan begitu. Ya, dan kan pasti kalau misalkan udah bertanding kayak gitu balik lagi ke mental atletnya gitu kan. Dan jam terbangnya juga ada kan, mungkin kita bisa lihat atlet tekniknya bagus, tapi belum tentu mental dan jam terbangnya itu sudah cukup apa belum. Kalau saya sendiri sih nggak bisa ditebak juga,
bisa mencapai ranking berapa, karena kan jarang ikut pertandingan juga. Mungkin kalau misalkan lebih sering ikut pertandingan kayak gitu, gak bakalan jauh juga sih sama yang lain. Tapi pernah lawan pemain Eropa? Pemain Eropa waktu TC aja sih Pak. Kalau kejuaraan belum pernah, cuman TC aja. Lo Mira? Kalau saya udah pernah Pak, waktu saya pertandingan di Paris. Oke. Itu saya kok ya kalau nggak salah lawan pemain Amerika gitu. Terus Rina orang kan Parisnya lawan juga. itu. Rina kan ikut di Halmstad waktu itu. Di kejuaraan dunia 2018. Ikut di kejuaraan dunia 2018 kan di Swedia. Enggak, saya nggak ikut. Oh, itu nggak ikut ya? Enggak. Oke. Sekarang Mas Vicky lah ya. Kalau saya Mas ya, kebetulan saya dulu tuh pernah ikut yang namanya Global Junior. Nah di situ banyak pemain-pemain muda, pemain-pemain junior itu Mas ya, yang saat ini yaitu menjadi pemain terbaik di negaranya, ya 5 besar lah di negaranya. Banyak lah contohnya, salah satunya Lee Sang-soo, Jung Yong-sik dari Korea, India, dari Hong Kong juga ada, dari Iran yang kita tahu kalau Iran itu ya si Nosyak tuh Mas ya. Nosyak ya. Ya. Nah, dulu waktu junior saya sama Gilang saya pernah mengikuti ya hampir 12 kali liga dunianya. Nah, di situ Gilang bisa mencapai ranking belasan kalau nggak salah. Saya pun juga masih puluhan lah. Nah, di saat senior program itu kan tidak diteruskan. Otomatis kita nggak pernah ikut kejuaraan, otomatis hilang kan itu. Tapi kalau melihat pemain-pemain yang dulu kita bersaing di Liga Junior, saat ini mereka bisa tembus di ada yang 50 besar, ada yang 70 besar. Rata-rata mereka semua itu di bawah 100 besar ya. Jadi kalau seumpama program itu diteruskan, sebetulnya masih ada harapan pemain Indonesia itu bisa mencapai top 100 gitu Mas. Dan contoh saat ini si Bima bisa menang sama Fargerel ya. Iya, Fargerel. Nah, itu di Liga Swedia. Iya. Tapi kalau ketemu lagi di event resmi, itu juga kita belum tahu hasilnya. Nah, itu salah satu yang harus diperbaiki ya. Mungkin kita bisa lebih banyak ke event-event tryout seperti itu. Jadi supaya lebih biasa main gitu sih Mas. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Kalau cuma sekali 2 kali habis itu ikut lagi tahun depan, itu pasti feel-nya itu bakal hilang. Coba kalau kita dibuat 2 bulan sekali ikut, kalah kita coba lagi. Karena seorang juara itu pun juga nggak mungkin 100% dia selalu menang. Pasti ada kalahnya dulu, baru dia mencoba kembali untuk bangkit, untuk memperbaiki itu. Itu sih Mas, menurut saya. Jadi masalah jam terbang aja ya? Ya, jam terbang. Ya, kalau bahasa Jawanya ya, kalau kuliner tanding ya biasa ya. Kalau nggak kuliner greget ya segitu Mas. Bahasa Jawanya ngomong. Iya. Jadi ini izin Pak Hikmat dan teman-teman, saya sampaikan nih ada informasi menarik gitu. Jadi waktu Asian Games itu kan Vicky kan kalah tipis lah dari Satyan, pemain India itu. Jadi setelah selesai pertandingan saya ngobrol sama pelatih India yang orang Itali itu. Sekarang dia jadi ITTF expert, namanya Massimo Constantini. Jadi saya tanya gimana pertanyaan tadi gitu, dia bilang saya bisa lihat Vicky itu pemain bagus gitu. Dia bilang gitu, saya bisa lihat hanya dia kurang pengalaman internasional. Jadi si pelatihnya India bilang gitu. Nah kemudian jadi benar sebenarnya tadi hanya jam terbang. Kemudian yang tadi yang disampaikan Vicky terkait Global Junior Circuit tahun sekitar 2007-2008 ya itu ya Vicky ya? Iya betul Mas. Iya.
Itu kan Vicky sama Bima sempat juara Gilang. Vicky sama Gilang sempat juara turnya di Bahrain sama Qatar atau Oman, saya lupa ya. Di Qatar, Mas. Ya. Jadi ini yang menarik adalah waktu itu si Rupin ikut juga ya. Tuh. Nah, yang namanya Ahmad Ma'rufin itu dia ngalahin Nushat Alamian ya. Tuh. Nah, tahun 2008 Ahmad Ma'rufin tuh ngalahin Nushat Alamian. 10 tahun kemudian Nushat Alamian dapat medali perunggu Asian Games ya di Jakarta kemarin. Nah, sementara Rupin yang waktu 10 tahun sebelumnya ngalahin dia, 10 tahun kemudian juara divisi 4 Apa ya? Di Living World di Tangerang, Pak, di Serpong Oh gitu. iya. Nah, ini saya tuh pengen waduh miris juga gitu. Mungkin itu yang menarik tadi. Jadi keberlangsungan program itu juga sangat-sangat berpengaruh. Saya jadi ingatnya itu si Rupin itu tadi. Dulu yang dikalahin Rupin 10 tahun kemudian jadi juara perunggu Asian Games. Nah, ini sementara Rupin sendiri juara divisi 4 gitu loh. Ini yang kita ya prihatin lah gitu ya. Mungkin itu Pak Hikmat.